Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, jawabnya sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, adik-adik sama teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dilibatkan nikmat tauhid dan hidayahnya. Maka dari itu sudah sepatutnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini juga kita masih dilibatkan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita semua masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan kita pada yang kita cintai ini. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita yang ada di masjid ini terdorong umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat beliau amin. Mereka adik-adik rupanya malam ini cukup antusias ya untuk mengikuti informasi. Oke, masih baik. Malam hari ini adik-adik masih semangat? Ya, remaja masih semangat? Sekali lagi, remaja masih semangat? Ya, ngobrol asik ya. Jadi nanti kebetulan malam hari ini Pak Ustadz Edison yang akan memberikan dan membimbing adik-adik semua. Nanti ketika Pak Ustadz Edison memberikan kajian, diperhatikan ya, tolong disimak. Nanti ada yang kurang paham, yang kurang mengerti, ditanyakan ya. Nanti itu dengan Pak Ustadz Edison. Apa yang kurang jelas, apa yang kurang pahami bisa ditanyakan ke beliau ya. Siap adik-adik? Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Edison kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini selalu kita ucap ya. Kenapa kita ucap alhamdulillah? Ya, syukur itu apa ya? Adik-adik semuanya ini kan masih sekolah ya. Ada yang belum sekolah? Sekolah semua ya? Sekolah semua dikasih uang jajan nggak? Kasih uang jajan nggak? Kasih. Sama siapa? Sama ayah ibu. Oke. Kalau dikasih uang jajan sama ayah ibu bilang apa? Bilang nggak? Bilang nggak?
Atau malah pelemut, kurang nih bang jajannya gitu ya, kurang nih gitu ya, tambah lagi dong gitu ya. Tentunya terima kasih. Jadi syukur itu terima kasih. Kenapa harus terima kasih pada Allah? Kenapa ya? Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat apa yang diberikan Allah pada kita? Apa ya? Nikmat sehat. Nikmat tadi dikasih uang jajan. Itu yang ngasih orang tua. Orang tua dapat dari bekerja misalnya, atau dia apalah. Tapi itu uang rezeki dari Allah. Jadi kita berterima kasih pada orang tua, berucap syukur juga pada kehadirat Allah SWT. Dengan itu paling minimal kita alhamdulillah, terima kasih ya ayah, terima kasih ibu, alhamdulillah ya Allah, gitu ya. Itu tanda kita berterima kasih pada Allah. Itu baru uang jajan. Yang lain-lain kita bisa diri, bisa berjalan, kita bisa melihat ya, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan apa, mana nih makanan yang enak nih, cemilannya enak nih, gitu ya. Karena ada orang yang nggak bisa lihat, ada nggak Pak? Ada nggak orang yang nggak bisa lihat, yang buta dari lahir gitu ya, yang buta mungkin baru remaja dia buta, itu nikmat, berarti nikmat matanya diambil sama Allah SWT. Itu kasihan gitu. Dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bisa baca dengan huruf-huruf tertentu, misalnya braille, itu huruf yang muncul pakai tangan dia bacanya gitu ya. Ada yang tidak bisa mendengar, karena tidak bisa mendengar dia juga kesulitan berbicara gitu kan. Coba kalau kita mau ngomong nih, kita tutup telinga kita nggak dengar gitu ya, kita nggak dengar apa yang kita omongin, kita pasti ngomong ngaco gitu. Jadi biasanya kalau orang yang tidak bisa mendengar, mulutnya juga tidak bisa bicara gitu ya. Kalau orang yang tidak bisa bicara, telinga yang dengar, dia juga kesulitan juga berbicara hal-hal. Terus ada yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kalau kita nih semuanya lengkap nih, bisa lihat, bisa apa, dengar, bisa merasa. Ada yang buta warna di sini? Semuanya bisa lihat warna ya. Nah, kalau yang buta warna tuh lihatnya apa Pak? Apa adik-adik? Hitam putih aja dia lihatnya, kayak TV dulu tuh. Hitam putih. Jadi itu nikmatnya dikurangi, dia tidak bisa melihat warna baju, warna sarung, nggak bisa lihat ya. Dia bisa lihat cuma hitam putih. Oh kalau yang ini kelihatan kayak putih gitu ya, kalau yang ini hitam aja. Seperti itu kalau anak buta warna. Makanya itu ada tesnya. Nanti kalau kalian sekolah misalnya masuk perguruan tinggi atau masuk SMA suka atau tes surat SIM ya. Ada yang udah punya SIM di sini. Tapi udah pada bisa motor ya. Udah bisa motor ya, hati-hati apa, motor deket-deket aja, jangan ngebut ya, karena sebenarnya kalian belum punya SIM. SIM itu surat izin mengemudi. Punya SIM dulu baru bisa motor sebenarnya gitu. Cuma di sini ya kalau udah bisa, pergunakan motor baik-baik, hati-hati gitu ya. Kalian belum punya SIM, nanti secara hukum itu salah orang tuanya itu. Kalau ada apa-apa motornya diambil tuh sama polisi gitu ya, orang tuanya yang ngurus gitu ya. Kita mengucap syukur untuk semua itu. Kita punya mata, punya telinga yang berfungsi, punya tangan, punya kaki, semuanya berfungsi. Kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salam dan sholawat. Salam dan sholawat pada siapa ya? Pada baginda Nabi besar ya. Kenapa kita harus salam dan sholawat pada baginda? Kenapa ya? Karena Allah menurunkan baginda Nabi untuk mengajar kita tentang Islam, iman, mengajar kita tentang keselamatan kita di dunia dan di akhirat, gitu ya. Kalau tidak ada Nabi, maka Allah ini tidak sayang pada kita. Nantinya kita cuma hidup di dunia saja mungkin gitu kan. Nanti di akhirat tidak jelas hidupnya seperti apa. Tidak ada yang membimbing gitu kan. Tidak ada yang membimbing. Maka Allah utus Rasulullah SAW untuk membimbing kita. Oh ini supaya Allah senang, kita disuruh sholat 5 kali sehari. Ini caranya begini. Kita disuruh puasa
puasa Ramadan berapa? 30 hari. Ini caranya gitu. Mas, ada yang full semua nih puasa? Ada yang masih belum? Full semua ya? Full semua. Alhamdulillah full. Ada yang masih belum belajar nanti dikit-dikit. Puasa beduk ya, puasa setengah hari, nanti 3/4 hari sampai full puasa. Disuruh juga kita berzakat, berinfak, nanti juga pergi haji, seperti itu ya. Itu hal-hal yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk ibadah di dunia ini supaya kita dapat pahala menyenangkan Allah SWT, supaya kita dimasukkan lagi nanti di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi salam dan salam baginda Nabi pada istri-istri beliau gitu ya, pada keluarga beliau, anak-anak beliau, keluarga beliau, dan para sahabat. Dan tentunya kita mohon pada Allah SWT supaya Allah mengizinkan baginda Nabi memberikan syafaat. Syafaat itu apa ya? Syafaat itu pertolongan, pertolongan atau bantuan. Bantuan nanti kita dikubur nanti, di akhirat nanti nggak ada yang bantu tuh, nggak ada yang bantu. Masing-masing amalnya masing-masing gitu ya. Kalau ada amal kita kurang banyak kejelekannya, misalnya nanti berat timbangannya berat sebelah, berat ke ini ke neraka, nanti perlu Rasulullah bantu. Ini pernah salawat pada kami, salawat pada Rasulullah, ini jadi dibantu oleh Rasulullah SAW. Demikian. Jadi hari ini mau melanjutkan. Kemarin kita sudah belajar wujud ya, sudah belajar qidam, baqa, yang terakhir hari ini mukhalafatul hawadis. Nanti 1 sampai 4 ini bulan depan ya, insya Allah itu ada tes, bukan tes ujian KID sekolah ya, tapi tes ini menyenangkan, akan dapat hadiah. Habis sediakan juga mungkin DKM sediain ya. Hadiahnya apa ya, benturan kunci lagi ya mungkin, atau yang lain gitu ya. Cuman kalian harus bisa jelasin dari mulai tadi wujud, baqa, qidam sampai mukhalafatul hawadis. Jadi dilihat benar-benar ya, mukhalafatul hawadis itu tidak serupa dengan makhluk. Makhluk itu apa? Ciptaan. Jadi lawannya daripada khalik ya. Khalik itu pencipta. Ya Allah SWT itu pencipta, kita ini makhluk. Binatang makhluk apa khalik? Makhluk. Pohon makhluk. Pokoknya yang selain Allah SWT itu namanya makhluk. Karena pencipta itu cuma satu ya. Nggak boleh ada pencipta dua ya. Pencipta cuma satu. Karena kalau ada pencipta dua berantem tuh gitu ya. Misalnya maaf, Tuhan ada dua gitu, Allah cuma satu. Tuhan ada dua misalnya gitu. Kata Tuhan yang satu, saya mau bikin pohon ini warnanya biru gitu ya. Semua pohon warnanya apa, daunnya biru gitu misalnya. Oh enggak, kata Tuhan yang satu, saya maunya kuning gitu. Berantem tuh Tuhan, nggak bisa gitu. Karena semua dia sama-sama masih merasa berkuasa. Tuhan itu kan berkuasa. Kalau ada Tuhan dua itu begitu gitu ya. Maka Tuhan itu nggak mungkin ada dua, dia cuma satu. Ini yang perlu diingat. Dan dia nggak serupa dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah lah yang bilang seperti itu. Kalau dia bilang serupa dengan manusia, makanya ada yang menuhankan manusia gitu kan. Makanya di agama sebelah itu ada yang menuhankan manusia gitu ya. Karena sebenarnya Allah itu kan nggak pernah menampakkan diri ke kita. Jadi kita nggak tahu. Nah, Allah bilang emang nggak sama gitu, nggak mungkin sama. Jadi dia berubah, berbeda dengan kita. Dan kita tidak jelaskan perbedaannya seperti apa gitu ya. Belum dijelaskan, nanti kita akan melihat Allah di surga nanti gitu lah. Kita harus mati dulu baru bisa melihat Allah. Jadi ada yang mau lihat Allah sekarang? Ada yang mau duluan? Gak apa-apa, itu kan berarti kita cinta gitu. Kita cinta pada Allah dan dicintai Allah Ta'ala. Jadi biasa aja gitu. Kalau ada yang mau duluan gak apa-apa. Tapi jangan bunuh diri gitu ya, jangan bunuh diri kayak Ade, siapa kemarin yang duluan tuh? Ade. Nah, Raub kan duluan tuh. Di dalam barzah mungkin kalau dia langsung masuk surga udah ketemu Allah gitu loh. Udah ketemu. Itu
Dia dicintai Allah, dipanggil duluan. Allah mencintai dia, gitu ya. Dia juga mencintai Allah. Jadi seperti itu. Allah nggak mungkin sama dengan makhluk. Kenapa nggak mungkin sama? Karena kalau yang namanya makhluk itu punya keterbatasan. Makhluk itu punya ada namanya ruang. Ruang itu harus ada bentuk dimensi ya. Terus ada waktu. Allah itu nggak ada dari situ. Ruang sama waktu Allah yang ciptakan gitu. Jadi tidak mungkin sama dengan makhluk. Kalau ada yang bilang orang apa Tuhan orang Arab, betul apa salah? Betul apa salah? Kalau Allah dibilang Tuhan itu bukan orang, betul apa salah? Betul. Tapi kalau dibilang orang Arab itu jadi bingung tuh maknanya gitu. Jadi Tuhan nanti tidak ada pertanyaan lagi, Tuhan itu orang mana gitu kan? Padahal kan Tuhan bukan orang itu makhluk, jadi pasti bukan orang gitu, bukan pohon, karena ada yang dulu orang-orang dulu tuh suka nuhanin pohon gitu ya, pohon-pohon gede, suka ada bilang ada penunggunya, terus kita kasih sajen, terus kita doa di situ gitu ya, itu ada zaman-zaman dulu gitu. Zaman sekarang mungkin yang tidak mengerti, tidak belajar agama mungkin seperti itu. Ada yang bilang Tuhannya duit lah seperti itu, hal-hal yang memang dia nggak ngerti, mungkin belum belajar agama gitu. Kita adik-adik semua kita sudah belajar agama, kita lahir Islam, kita belajar Islam. Tuhan Allah adalah Tuhan kita. Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah tidak sama dengan orang, tidak sama dengan pohon, tidak sama dengan matahari gitu ya, tidak sama dengan bulan. Karena dulu juga Nabi Ibrahim itu sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim itu yang apa ya? Nabi Ibrahim yang membina Ka'bah ya. Ka'bah itu kan didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Terus dibetulkan lagi sama Nabi Ibrahim, karena setelah Nabi Adam tuh Ka'bah itu nggak kelihatan bentuknya lagi, didirikan lagi dipugar lagi sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Jadi Nabi Ibrahim dulu juga cari-cari itu, karena dia waktu dia belum diangkat jadi nabi, dia mencari-cari dalam hatinya pasti ada nih yang mengatur alam semesta. Dia cari dulu. Pertama dia lihat bulan ini sinarnya terang nih malam hari gitu ya. Ini mungkin Tuhan, kata Nabi Ibrahim dulu ya. Terus waktu siang kan bulan nggak ada kan, redup gitu kan, apa malah nggak ada, hilang, tenggelam gitu ya. Oh, bulan tenggelam berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan nggak mungkin tenggelam. Tuhan tuh harus ngawasin terus-menerus gitu ya, harus tidak tidur, tidak capek dan tidak tidur gitu ya. Terus akhirnya dia siang dia lihat matahari gitu ya. Oh ini apa lebih gede nih, bisa terang cahayanya, mungkin itu Tuhan, kata Nabi Ibrahim gitu ya. Ternyata matahari pun tenggelam gitu ya, tenggelam di barat ya, gelap, akhirnya muncul lagi malam gitu kan. Oh matahari tenggelam berarti bukan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tenggelam gitu, tidak pernah tidur gitu ya. Akhirnya ya Allah kasih ilham dan diangkat juga dia jadi nabi. Dan Tuhan itu tidak pernah tidak berbentuk, maksudnya tidak tahu ijaznya gitu ya oleh makhluknya, seperti itu. Jadi mukhalafatul hawadits ini tidak serupa dengan makhluknya apapun itu yang kita tahu ya. Jadi nggak ada yang bisa kenal Allah SWT ya. Itu dalilnya di surat Asy-Syura ya, Asy-Syura surat 42 ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa itu tidak ya, kamitslihi menyerupai sesuatu apapun gitu ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Wa huwas samiul basir. Dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat gitu ya. Ini surat Asy-Syura 11. Jadi kalau nanti ada yang bilang Tuhan bentuknya ini, jangan didengerin gitu ya. Tuhan tuh nggak ada yang tahu bentuknya seperti apa. Nanti kalau kita tahu kita meninggal ya. Jadi itu sifat mukhalafatul hawadits. Ada yang ditanyakan sampai saat ini? Sebelumnya ada wujud ya, qidam, baqo,
mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluk. Ada yang bisa lihat Tuhan di sini? Ada yang bisa lihat Tuhan? Tidak ada ya, tidak ada ya. Nabi Musa itu Nabi Bani Israel ya. Sebelum Nabi Muhammad juga itu Nabi Musa alaihissalam pengen lihat juga Tuhan tuh dulu, pengen lihat dia. Ya Allah, aku bisa nggak ngelihat kamu gitu kan? Aku pengen dong gitu kan? Bahasa ini pengen dong lihat engkau gitu ya. Karena pengen meyakini Tuhan itu seperti apa, atau apa Tuhan itu ada. Memang dia udah yakin ada, tapi pengen lihat lah ibaratnya gitu kan. Sebagaimana kita juga mungkin pengen lihat, tapi nanti kalau kita mau masuk surga, amin gitu ya. Mudah-mudahan, insya Allah di sini semuanya muka-muka surga nih, insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan tetap ini jadi pengingat adik-adik gitu ya. Adik-adik walaupun umur segini sudah ke masjid ya. Dulu Abi kecil gini ke masjid juga ya, mungkin ke masjid juga lupa juga. Dulu apa juga disuruh sholat ikut ayah gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang istiqomah gitu ya sampai akhir gitu ya, amin. Nabi Musa pengen melihat Allah. Allah jawabnya gimana? Kok boleh nggak melihat saya gitu? Tidak, Allah tidak melihat itu. Cuma dia menguji Nabi Musa. Nabi Musa itu dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa berbincang-bincang dengan Allah SWT. Tapi di bincang-bincangnya bukan seperti kita ngomong ya, lewat ilham, lewat hatinya berbicara gitu ya. Hatinya nanya, terus langsung dijawab sama Allah gitu ya. Lewat hatinya, di dalam hati adalah jiwa, nafas sama ruhnya yang berbicara sama Allah SWT. Kata Allah, hai Musa, kamu lihatlah gunung itu. Dia di bukit Muqaddas Tua ya, lembah suci Tua. Situ 40 hari 40 malam belajar dikasih pelajaran sama Allah SWT. Dia dikasih kitab suci yang turun pada Nabi Musa. Kitab apa? Kitab apa ya? Taurat ya, Torah atau Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Itu diajarkan, terus kasih kitab Taurat ya, di lembah suci Tua. Kata Allah, kalau kamu lihat gunung itu, Allah dikasih ilham untuk melihat gunung itu gitu ya. Kalau gunung itu masih berada di tempatnya, maka kamu akan bisa melihatku, kata Allah gitu ya. Akhirnya Musa melihat itu gunungnya apa? Kalau Allah bilang kalau gunung itu masih berada di tempatnya atau tidak pindah atau tidak hancur atau tidak apa gitu ya, kamu akan bisa melihatku, kata Allah gitu ya. Ternyata gunung itu kenapa? Gunung itu hancur berantakan, berkeping-keping gitu ya. Kalau kita di sini melihat gunung apa tuh? Salak ya. Ibarat kata gitu, gunung Salak kan jauh tuh gede. Kalaupun dekat mungkin kelihatan gunung tuh gede banget gitu ya. Kalau misalnya posisi kita bukan kita menyamakan ya, tidak gitu, karena Nabi Musa jelas lebih tinggi dari kita. Cuman misalnya posisi kita sebagai Nabi Musa misalnya disuruh Allah melihat gunung itu hancur, gimana kita? Kaget kan gitu kan, kaget. Dan akhirnya mungkin nggak tahu gitu. Kalau Nabi Musa waktu itu pingsan, dia pingsan saking kagetnya, dia pingsan. Akhirnya begitu dia siuman, dia baru sadar bahwa Allah itu zat yang tidak bisa terlihat, bukan tidak bisa dilihat. Memang di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Allah, karena memang beda dimensi gitu ya. Kalau Allah dibikin dimensi, padahal dimensi itu bukan, Allah tidak berdimensi gitu ya. Allah tidak punya ruang, tidak punya waktu, maha besar. Adik-adik kan udah belajar fisika nih, belajar ilmu alam ya. Alam ini besarnya luar biasa ya. Bumi kita ini besarnya, jangankan bumi Citayam ini aja dan sekitarnya gede banget kan. Kesana aja jalan kaki setengah jam, 1 jam. Jakarta gede lagi, Pulau Jawa gede lagi gitu kan, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Bumi ini besarnya luar biasa.
kita kemana-mana harus naik pesawat berjam-jam baru kita bisa mengelilingi bumi gitu ya. Bumi, ada bulan, ada matahari yang lebih besar dari kita gitu ya. Ada tata surya bergabung jutaan itu jadi galaksi bergabung jutaan miliar jadi alam semesta, dan alam semesta terus meluas. Allah itu lebih besar dari itu semua. Allah maha besar, makanya kita bilang Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi kita nggak mungkin bisa lihat. Jangankan Allah, gajah. Ada yang tahu gajah di sini? Ada yang nggak tahu? Gajah yang udah pernah lihat gajah, benar-benar lihat di mana? Kebun binatang ya, benar-benar lihat gajah ya. Gajah itu gede ya. Kalau kita lihat gajah misalnya 2 meter kan kelihatan tuh. 3 meter masih kelihatan, mungkin taruhlah 100 meter masih kelihatan tuh gajah gitu kan. Ya kan masih kelihatan kan. Kalau 1 kilo mungkin udah susah ya. Tapi kalau gajah ditaruh di muka kita kelihatan nggak? Ini hidung kita ini badan gajah nih, kelihatan nggak gajahnya? Enggak, itu baru gajah ya. Nggak kelihatan kan gajahnya kan? Kalau kesini mungkin kelihatan apa badannya, buntutnya gitu ya, telinganya gitu, belalainya, kakinya gitu ya. Tapi kalau ditaruh di sini itu nggak kelihatan, itu terbatasnya mata kita. Terbatasnya kita. Ada yang bilang semut di ujung pulau kelihatan pakai apa? Pakai teleskop. Tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan gitu. Itu ada peribahasanya kan? Ya gajah di pelupuk mata nggak kelihatan lah. Apalagi Allah gitu yang besar sekali loh. Lo harus mati dulu lah lihat gitu. Hancur dulu kita baru bisa melihat Allah. Seperti itulah. Jadi Allah jangan disamakan dengan makhluk. Kalau ada yang Allah bilang orang Citayam, jangan. Gak ada Allah. Allah itu orang Citayam gitu. Yang Allah bukan orang gitu ya. Allah bukan siapapun di sini, yang di dunia ini nggak ada serupa dengan dia, dan nggak ada yang setara dengan dia gitu ya. Sampai sini mungkin itu ya. Ada pertanyaan, silakan bebas pertanyaannya. Pertanyaan nanti bulan depan ingetin dihafal apa wujud, kidam, bako, nanti dijelasin ya. Sedikit-sedikit, nggak perlu pakai ayat, dan jelasin pengertiannya aja. Adik-adik mungkin mengerti wujud itu ada dan tidak mungkin tidak ada gitu ya, dijelaskan. Nanti Abi pilih berapa 5 orang kalian jelaskan. Kalau bagus penulisannya, insya Allah dikasih hadiah sama Pak Jumadi. Seperti itu. Ada yang mau tanyain, silakan. Bebas. Ya, silakan. Ada orang mau bunuh Ustaz. Nah, yang ya. Mau bunuh Ustaz Kumadi. Iya, gimana? Terus? Pokoknya dia tuh udah namanya udah tertulis di surga lah. Ya. Nah, misalnya kalau mau kan harus meninggal, Ya. harus mati. Nah, kalau itu bunuh ustadznya, pembunuhnya yang parah biar dia mau. Jadi kalau dalam Islam itu hal-hal jelas yang namanya pahala dan dosa ya, itu jelas gitu. Misalnya kita sholat insya Allah dapat pahala gitu ya. Pahala itu nanti kalau emang dikumpulin terus Allah ridho, kita dengan pahala kita masuk surga gitu kan. Kita masuk surga dengan kebaikan dan ridho Allah gitu ya. Terus kalau kita berbuat dosa,
kita kumpulin, maksudnya bukan kita kumpulin, terkumpul dosa itu, terus Allah tidak ridho karena dosa kita, Allah tidak mungkin menyebabkan Allah tidak ridho, kita jadi masuk neraka, gitu ya. Kalau yang bisa melihat Allah tuh yang masuk mana? Masuk neraka, masuk surga yang bisa lihat Allah. Masuk surga. Jadi kalau kita berbuat dosa besar, terus belum tidak diampuni dosa kita, Allah tidak ridho, maka kita akan dimasukkan neraka, gitu ya. Jadi kalau kita masuk neraka nggak bisa melihat Allah. Tadi kan dia mau tadi orang tadi bunuh Ustaz, gitu ya. Ustaz meninggal. Nah, Ustaz alhamdulillah mungkin pahalanya banyak, gitu ya. Terus Allah ridho, Ustaz masuk surga. Ustaz kan masuk melihat Allah tuh, ya kan? Terus pembunuhnya apa? Pembunuhnya dapat pahala nggak, gitu kan? Membunuh dosa tidak dapat pahala. Tapi kalau dia tobat, dia mungkin diterima tobatnya, dia bisa jadi pahala. Kalau dia kejahatan terdahulu, kalau dia tobat, kejahatan terdahulu jadi pahala, gitu. Kalau dia tidak tobat, dosa membunuh tadi dibawa sampai mati, ya dia masuk neraka. Dia tidak mati, dia tidak dapat pahala dan tidak masuk surga, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau kita masih berbuat dosa, selama masih di dunia, selama masih ada waktu tobat, ya kita tobat, gitu loh. Supaya dosa yang tadi itu jadi pahala. Seperti itu. Jadi ada waktu kita tobat. Kalau kita tidak tobat, dosa itu akan dibawa nanti, dihitung sebagai dosa. Kalau Allah tidak ridho, tidak diampuni dosa kita itu, kita jadi masuk neraka dan tidak bisa melihat Allah, gitu loh. Seperti itu. Ngerti nggak kira-kira? Ya, jadi bukan karena sebab dia membunuh Ustaz bisa melihat Allah, dia dapat pahala. Membunuh itu tetap dosa, gitu kan? Bukan karena akhirnya dia membunuhnya dosa, tapi kalau dia bertobat, dosa itu kan hilang, diganti pahala, ya masuk surga. Bukan karena membunuhnya dia dapat pahala, tapi karena dia tobatnya, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita berdosa, mungkin adik-adik ini belum, kalaupun dosa masih belum dihitung ya, kecuali mungkin yang sudah balik ya. Ada yang sudah balik sini? Balik, siapa lagi? Sudah balik ya. Kalau sudah balik, sudah kena hukum dosa. Tapi kalau belum balik, belum dosa, gitu ya. Jadi kalau sudah balik, jangan mengerjakan maksiat, gitu. Kalau kita mengerjakan maksiat, ya kita harus taubat, gitu ya. Bapak-bapak nih yang udah lama mungkin berkecimpung banyak dosanya, gitu, nggak tahu. Ya hitung-hitung sendiri lah, gitu ya. Nah, cuman kalau kita selalu taubat, insya Allah dosanya juga ringan atau malah diampuni, gitu ya. Seperti itu. Jadi yang penting jangan lupa taubat. Dosa sering tapi obat lupa itu rugi, hitung-hitungannya, timbangannya berat sebelah, gitu ya. Jadi kita harus sering-sering tobat. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tapi tidak ada dosa apabila kita sering bertobat, gitu ya. Dan tobat kita diterima Allah SWT. Ada lagi yang lain? Bebas. Kalau sudah di neraka bisa masuk surga, tergantung. Jadi kalau orang kafir, namanya orang kafir, orang munafik ya, munafik itu apa ya? Orang pura-pura beragama Islam tapi dia sebenarnya kafir, gitu ya. Nah, itu munafik namanya. Orang kafir, munafik itu kekal di neraka. Kekal itu artinya selama-lamanya, dia nggak pernah masuk surga. Tapi kalau orang mukmin yang berdosa tadi, yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya nih, ini kan masuk neraka nih, supaya dosanya hilang dulu. Nanti kalau sudah hilang, dia tinggal pahalanya kan, atau dia tinggal paling nggak amalnya sedikit, gitu ya. Itu dimasukin surga akhirnya, gitu loh. Jadi kalau yang namanya muslim, insya Allah walaupun dosanya banyak, insya Allah masuk surga akhirnya, tapi di neraka dulu. Cuman kan kita nggak mau juga di neraka dulu dong. Ada yang mau di neraka dulu? Nggak ada yang mau kan, kita mau masuk surga langsung lah.
Karena sehari neraka itu 1000 tahun di dunia sama gitu. Kita nggak kuat siksa neraka. Jadi jangan berharap maunya masuk neraka dulu, nggak apa-apa deh masuk neraka dulu, jangan. Kita harus masuk surga tanpa hisab langsung. Jadi banyakin perbuatan baik, amal soleh itu banyakin supaya timbangannya begini nih, ini amal jelek, amal soleh. Jadi ini dia masuk surga. Tapi kalau amal jeleknya gini, dia masuk neraka dulu sampai ini habis, baru dia bisa naik masuk surga gitu ya. Nanti ada orang terakhir yang masuk surga, muslim yang terakhir yang paling banyak dosanya itu yang paling terakhir masuk surga. Seperti itu. Jelas ya? Dia siapa nanti? Namanya siapa tadi? Habil. Habil saudaranya Qabil ya? Oh, anak Nabi Adam tuh Habil ya. Ada lagi yang lain? Oh, Cid, nggak mau nanya, Cid? Ya, silakan. Kita mencuri kotak amal gitu ya, buat anak yatim gitu ya. Kotak amal itu masjid biasanya buat apa, Pak? Bahagia misalnya keperluan masjid lah gitu ya. Allah itu baik, Allah itu maha baik ya. Kalau belajar nama-nama Allah itu baik. Dia cuma menerima amal soleh yang baik gitu loh. Jadi syarat amal soleh yang bisa diterima itu amal solehnya baik dan mengikuti cara Rasulullah SAW, ikhlas gitu. Kita berbuat baik ikhlas. Kita misalnya ngasih sumbangan ya sama yatim ikhlas. Terus juga ikut cara Rasulullah SAW. Rasulullah pernah nyontohin enggak gitu ya? Oh, kita harus mencuri sama terus kita uang hasil curiannya itu kita infakkan gitu. Rasulullah pernah ngajarin nggak gitu kan? Nggak pernah Rasulullah ngajarin. Jadi perbuatan jelek itu emang bisa ditutup sama perbuatan baik. Tapi menutupnya caranya bukan begitu. Nutupnya yang pertama dengan bertobat terus memperbanyak perbuatan baik. Dulu kita misalnya mencuri kotak amal masjid. Siapa yang di sini? Saya pikir nggak ada yang mencuri. Kalau nggak mencuri gorengan di warung, nah itu banyak nih. Beli makan 5, ngakunya 3. Ini mencuri gorengan tuh. Itu kan jadi amal jelek ya. Itu ada dosanya. Caranya supaya kita amal jelek itu ya kita pertama ngaku berdosa, terus kembaliin sama ibu warungnya, Bu warung, maaf nih saya kemarin makan 5 bayarnya 3 gitu. Mohon dimaafkan ya, bayarin, habis itu tobat, itu baru bisa diterima seperti itu. Kalau kita misalnya uang hasil korupsi gitu ya, buat pergi haji ya, nggak ada artinya gitu. Allah nggak bisa ibarat kata kita mau sholat pakai baju yang najis gitu kan, nggak bisa kan? Baju harus bersih, bukan harus bagus ya, harus bersih. Nggak boleh kena kotoran. Kalau ada kotoran kita tahu ya kita ganti gitu ya. Seperti itu kalau kita mencuri tapi hasilnya buat anak yatim ya seperti itu. Kalaupun dianggap sama ya 0-0 aja hasilnya gitu loh, malah minus gitu loh. Kalau kita niatin mencuri buat anak yatim ya minus gitu ya, seperti itu. Jadi perbuatan baik nggak bisa dicampur sama perbuatan buruk, masing-masing ada hukumnya masing-masing gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pinter nih nyontek, nyontek dosa apa? Ayo nyontek dosa nggak? Kalau gitu. Kalau kata gurunya dosa itu, kata Allah juga dosa. Intinya kita kan sekolah hasil yang terbaik, tapi dengan jujur gitu. Mencontek itu bukan perbuatan ya jujur, itu namanya sama seperti itu tadi ngajarin korupsi gitu kan. Kita pegawai negeri misalnya kan udah dapat gaji gitu ya,
gaji, fasilitas segala macam, masih mau korupsi juga, berarti dia nggak jujur gitu kan. Sama seperti orang nyontek tadi, kan sudah dikasih waktu belajar, terus dikasih tahu nanti ujian tanggal sekian, kita belajar dulu kan di rumah gitu kan. Kalau kita nyontek juga kan berarti kita mensia-siakan hasil belajar, dan juga merugikan orang yang benar-benar jujur gitu. Merugikan itu jadi tidak perbuatan soleh namanya gitu ya. Jadi kita juga pintar, kelihatan cuman pintar nyontek gitu. Itu ya. Jadi perbuatan baik jangan dicampur sama perbuatan jelek. Kita akui itu perbuatan jelek. Caranya kita hapus dengan tobat. Tobat itu tidak mengakui pada Allah, mengakui pada orang yang kita zalimi, dan tidak melakukan lagi, dan kita ganti dengan perbuatan baik seperti itu. Jadi jangan dicampur. Wala talbisul haq wal batil, jangan dicampurkan antara yang hak dan yang batil. Jadi abu-abu tuh, hitam sama putih jangan dicampur, hitam-hitam, putih-putih. Kalau campur jadi abu-abu deh. Gak jelas gitu ya. KJ kagak jelas gitu ya. Ada lagi? Silakan. Baik. Silakan. Orang Kristen. Ya, emang ajaran Nabi Isa alaihissalam sebenarnya sama seperti ajaran Nabi Musa, sama seperti ajaran Nabi Adam. Ajaran Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, ajarannya apa? Ajarannya apa? Dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Ajaran tauhid, ajaran Islam. Jadi agama Nabi Adam Islam, Nabi Nuh Islam, Nabi apalagi Nabi Idris Islam, sampai 25 Nabi itu semuanya Islam. Ajaran Islam itu mentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan cuma satu. Cuman akhirnya Nabi Isa mengajarkan diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya, jadi agama Kristen. Padahal agama Nabi Isa itu agamanya Islam, tapi Kristen. Jadi Kristen itu adalah penyembah Kristus ya. Kristus itu ajarannya orang pagan. Orang dulu adalah orang Maumi yang ada dewa Isis, Osiris, dan Osis ya. Itu ada 3 Tuhan. Ada 3 Tuhan di situ. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Awalnya Kristen itu ada yang begitu juga menuhankan Bunda Maria. Tapi belakangan yang terakhir Kristen sekarang itu cuma 3. Kalau Katolik mungkin masih nyembah-nyembah ibunya gitu ya, Maria. Tapi kalau Kristen yang sekarang itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Itu penyimpangan gitu ya. Penyimpangan dan pemahaman. Kalau Nabi Isa dibilang Tuhan Anak gitu ya, Roh Kudus dibilang Tuhan Oknum ketiga, Tuhan Bapa yang ada di surga, seperti itu. Tapi mereka juga nggak mau dipisahkan, dianggap ya dia juga orangnya gitu. Dia bilang ini ajaran Trinitas. Kalau kita tidak menuhankan Nabi Isa, kita memuliakan Nabi Isa. Nabi Isa itu tetap pesuruh Allah. Allah itu cuma satu, tidak ada Allah Yesus, Allah Roh Kudus, tidak ada. Allah ya Allah gitu kan. Apa Nabi Isa? Kalau mereka kan bilang Nabi Isa Yesus ya, Yesus, Roh Kudus. Tidak, itu 3 yang berbeda. Bukan 3 jadi 1 atau 1 jadi 3, tidak seperti itu. Di ajaran Injilnya sekalipun, Bible-nya itu tidak pernah Nabi Isa itu bilang, oh saya Tuhan, sembahlah saya, tidak pernah. Nabi Isa bilang Tuhan itu cuma Allah, Tuhan yang sebenarnya cuma Allah SWT. Seperti itu. Tapi mereka menyimpang seperti itu. Tapi nggak usah ngomong sama orang Kristen ya. Silakan, itu agama masing-masing lah gitu ya, silakan. Jadi kita kan tidak menuhankan Nabi Muhammad juga gitu kan, kita tetap Tuhan Allah gitu ya. Tapi mereka menuhankan Nabi Isa, gitu ya, urusan mereka lah sama Allah nanti gitu ya. Sudah azan, ada yang mau azan nanti? Atau ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan.
Gimana? Kedengeran Pak? Petasan. Ya, petasan pada dasarnya biasa perbuatan biasa ya, perbuatan mubah. Kalau tidak berlebihan. Kalau Abi melihatnya seperti itu ya. Misalnya main kembang api ya. Kalau petasan, kalau misalnya bikin apa ribut telinga orang kan jadi terzolimi kan. Ini berisik amat sih gitu kan, nggak mau berhenti lagi. Jadi yang main petasan jadi kena biasanya tuh. Itu. Tapi kalau main petasan jauh tempat terus dia menghambur-hamburkan uang, itu kan petasan harus turun juga mahal. Kalau cuma taruhlah 10.000, 5.000 yang wajar-wajar aja, nggak ratusan ribu atau jutaan main petasan itu mungkin boleh gitu loh. Tapi tetap mainnya juga jangan mengganggu orang lain gitu loh. Dan buat apa juga bakar petasan ini kan beliin kue, kan beliin makanan atau disumbang ke masjid kan dapat pahala gitu kan. Kalau petasan boleh tapi sekedarnya aja. Kalau habis melihat seperti itu. Tidak haram mutlak tapi tidak boleh sembarangan juga gitu. Jangan sampai mengganggu orang nanti mungkin ada petasan mau melukai tangan atau melukai ada yang petasan berbahaya itu melukai diri sendiri dosa hukumnya gitu ya. Apalagi melukai orang lain, melukai diri sendiri aja dosa. Jadi itu nanti kalau nanti bulan Ramadan banyak yang petasan beli aja yang murah-murah ya sekedar senang aja lah gitu ya. Kalau yang mahal-mahal jangan, terus jangan yang membahayakan gitu ya. Kalau bisa nggak usah beli, sumbangin aja duit ke masjid atau beli kue ini rame-rame kita makan sama-sama itu dapat pahala gitu loh. Ya silakan. Ya apa? Ayo. Ya silakan. Apa? Silakan. Agama lain boleh saja. Jadi kan cuman yang kalau nanti menimbulkan kebingungan jangan, jadi dikuatin dulu agama kita, bukan nggak boleh gitu loh. Tapi supaya nanti malah nanti oh ini kok kayaknya agama ini lebih benar deh, jadi itu meragukan, jangan. Tapi kalau kita sudah yakin agama kita nggak benar, yang benar misalnya gitu ya, silakan aja buat apa nanti kan kalau di kuliah misalnya ada yang masuk IAIN atau apa masuk ini ada ilmu perbandingan agama itu ada gitu. Seperti itu. Cuman yang penting keyakinan kita Islam kita sudah kuat gitu. Kalau masih lemah jangan gitu ya. Mau ibadah agama sendiri aja nggak ngerti, ngapain ada agama lain gitu. Seperti itu. Ya seperti itu. Dulu Sayyidina Umar juga pernah nanya gitu. Saya mau pegang Injil dan Rasulullah marah gitu. Cuman dalam arti Rasulullah marah itu bukan konteks melarang. Cuman dia tahu sahabatnya masih belum kuat waktu itu imannya gitu. Jadi nggak boleh gitu belajar agama. Setelah udah kuat silakan gitu. Itu. Tapi juga belajar agama-agama lain. Kalau misalnya kita belajar untuk jadi pendakwah, untuk membandingkan, melihat mana agama ini yang dari sisi dibanding-bandingkan dengan Islam untuk menguatkan agama Islam, sangat bagus sekali gitu. Ada lagi? Tadi mau nanya apa? Akan duduk lah. Dananya. Udah dicatat belum? Nanti bulan depan ujian. Silakan. Nanya nggak?
Angkat tangan, kalau nanya angkat tangan. Ya. Apa ulang. Coba lagi. Ayo, silakan. Ya. Ya. Silakan. Sama ini penyimpangan. Terus Nabi Isa itu punya mukjizat ya. Mukjizat itu artinya kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT. Seperti Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati ya. Bisa menyembuhkan, mengobati orang sakit itu dengan menyentuh aja. Terus bisa merubah air jadi anggur gitu ya. Banyak mukjizat yang emang namanya mukjizat kan di luar nalar tuh, seperti itu. Jadi mungkin itu salah satunya. Terus dia mati di tiang salib ya. Katanya itu untuk dia disalib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Jadi dia seperti ya didewakan lah, dielulukan, jadi akhirnya disimpangkan jadi salah satu dari oknum dari 3 Tuhan, seperti itu, dituhankan lah, seperti itu. Sebenarnya kalau kita melihat menganggap biasa, yang mukjizat itu biasa, itu cuma kelebihan yang Allah berikan pada makhluknya, siapapun bisa. Kayak pernah tahu Syekh Abdul Qadir Jailani nggak? Nah, nama ulama Syekh Abdul Qadir Jailani itu dia bisa menghidupkan orang mati juga dengan izin Allah, gitu ya. Jadi simple, gitu ya. Kayak Nabi Musa juga kan bisa menghidupkan orang mati, gitu kan, dipakai buntut sapi ya, bisa menghidupkan orang mati. Jadi biasa aja gitu loh. Bukan biasa, tapi sesuatu yang luar biasa, cuman diberikan oleh Tuhan, bukan dia sendiri yang melakukan gitu, seperti itu. Jadi orang Kristen ini banyak salah paham, dan juga di Injilnya emang ditafsirkan oleh pendetanya, dia nggak boleh menafsirkan sendiri Injil gitu loh. Kalau kita kan enggak, Quran jelas gitu ya, jadi bisa. Kalau kita bilang Allah satu ya di Quran emang bilang Allah satu gitu, nggak lebih gitu. Tapi kalau di Injil kan dibilang Allah itu satu, tapi mereka tetap ngeyel Allah itu 3 gitu kan, 3, 1, 1, 3 gitu. Bingung kan? Itu dogma, doktrin yang harus diterima orang Kristen, bertentangan dengan Bible atau Injilnya sendiri gitu loh. Gimana kalau agama kita agama rasional, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diperdebatkan, dan bisa ada bukti-bukti yang menguatkan gitu loh, seperti itu. Mungkin itu ya, sudah isang, kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah ya, dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.